dimakan apa kan gitu. Kadang-kadang kan kita kurang kontrol. Iya. Jual telur, wah ini duitnya kan nggak tahu kemana. Giliran mau jual, mau beli pakan. Nah itu strategi yang kayak gitu kalau si boy macam mana cara ngatasi? Nah kalau aku sih duitnya itu dicelengin. Karena kalau iya kayak itu tadi. Celengannya di mana? Dia Biar kan- saya tahu. Duitnya dicelengin. Dicelengin. Nah, sejauh ini karena kan kemarin kan saya bilang juga kalau untuk pemula kan kalau bisa jual telurnya kan agak ngimbangi harga pakan. Ya, Kalau sejauh ini berapa jualnya masih? aku pastikan 400. 400. Pasti. Satu butirnya. Satu butirnya. Mas Olihin sama masih 400 per butirnya. Berarti satu tray itu yang isi 140.000 ya. 40.000. Apalagi dengan harga pakan yang pakai adukan ini. Aduan ini ketemunya 7.000 per kilonya. Kalau kita beli yang murni pakan puyuh kan berapa tuh? 8.000. Kalau ngecek sih 8.500. Iya, kalau ngecek. Sekarang kan 400 ya ininya. Sekarung 45. 405.000. Tapi kemarin Fauzan itu di pabriknya, di gudang. Gudang. Di gudang masih 400 berarti. Ya, gudang. Lain ya. Mungkin transportnya lagi yang dipikirkan. Wajar. Kita beli sana juga habis juga minyak liter. Iya. Sama baik. Sama baik jatuh. Pasang muda. Tahu. Sejauh ini terobosan ke depan, kira-kira kalau masih seperti ini, terus kan ini kan masih istilahnya boleh dikatakan telur ini kan masih langka. Iya. Di setiap kawan-kawan peternak juga di Jambi keluhannya pun sama. Tingginya permintaan telur itu enggak ada. Rencana Mas Solihin ini berapa ke depan nambah? Targetnya 5.000 kah atau 6.000 kah atau 3.000? Pengennya 4.000. Ya. Tapi kan awal-awal kemarin kan memang kan sekarang kan kita sudah tahu cara merawatnya seperti apa. Terus kemudian permintaan telur tinggi. Terus kemudian kita cara ngatasi permasalahan kan sudah agak sedikit lumayan tahu di bidang puyuh itu. Kalau si boy targetnya berapa? Kalau memenuhi kandang berapa? Sampai full. Oh kalau perkiraan aku hitungan ya, kalau lahan tuh 3.000. 3.000. Ada rencana 3.000 ke depan? Kalau aku sih sebenarnya tuh kalau orang tua, jadi ini betul emang disupport sih, sama mertua orang tua. Tadi telepon minta. Jadi jual motor. Istilah ini 2.000 itu ya kan. Saya bilang kan, bukan ini masalahnya tuh ya kita ini kan masih tak belajar lah, belum semua hal kita ketemui, masalah penyakit, penanganan. Nah jadi kalau kita hajar besar nanti kita yang takutnya ada trouble di perjalanan gitu kan. Nah jadi akhirnya tuh ya itulah, sabar-sabar lah dulu kan. Memang kalau mau nafsu diikutin ya payah. Iya. Nggak bisa. Kita maunya beribu-ribu pelihara. Kan? Iya. Cuman kan seiringnya berjalannya waktu itu tadi, kita pilih mode senyap, santai mode gitu. Kalau kita terburu-buru, banyak kawan-kawan. Nggak bisa terburu-buru. Banyak yang terpelajari itu banyak. Dari modalnya, ya. Kemudian dari bibitnya. Aku kadang bang ya, jujur ya. Kan apa punya penyakit puyuh di Jambi nih kan. Nah, kapan aku dapat ini nih? Kayak gitu lah kadang berpikir loh. Biar dapat pengalamannya. Gitu. Berarti kita masih dalam tahap menyelam lah. Mengenal puyuh. Ya karena memang lain kandang kan lain persoalan. Lain daerah lain persoalan. Lain harga, lain ini juga. Lain lubuk, lain ikan. Lain belalang kan gitu. Di mana-mana itu. Tapi sejauh ini banyaklah yang nyupport itu, orang tua. Oh iya, kalau support tuh alhamdulillah. Cuma nyupport enggak ngasih modal ya lah.
gitu, menyupport lo enggak ngasih. Oh iya terus, padahal modal ngap-ngapan kita. Iya, Kalau terus ini nggak ada modal kan masih mending masih gitu. mending kan itu. Karena kan kalau di awal kan Nah, kayak mana ya? Kita itu dimakan puyuh. mm-mm. Iya, kita itu dimakan puyuh awal. Iya, Pertengahan puyuh makan puyuh. iya boleh makan puyuh. Nah, dari hasil puyuh kita Puyuh. beli pakan lagi untuk puyuh kan gitu. Belum bisa nyicip hasilnya. Belum. Nah, langkah yang terakhir kan baru puyuh kita makan gantian kan gitu. Nah, itu ada imbal baliknya di Iya. situ. Tapi sejauh ini yang dirasakan kalau untuk belum pernah akhir ya? Belum pernah akhir. Tapi kalau untuk lubang akhirnya Oh enggak, udah nunggu kok. sudah nunggu. Puyuh belum masa jauh akhir sudah ditunggu akhirnya. Artinya perputarannya kan dapat dari awal bibit agak susah ya. Bibit dapatnya agak susah ya. Enggak tahu memang yang pembibitan yang kurang ajar ini. Yang pembibitan yang kurang ajar masih diundur-undur terus. Saking banyaknya pesanan bibit, pening otak mikirnya enggak bisa tidur kadang. Kadang mau tidur malam sudah di WA, Mas kapan? Kapan ya. Kayak kemarin orang petaling yang ngambil bibit tadi itu. Iya. Lah sudah saya bilang, masuk dalam penetasan itu 17 hari itu netas. 18 hari atau 19 hari bisa dibawa, Pak. Hari ke-10 itu sudah nanya, kapan Mas? Kata dia. Kan waktu awal masuk kan saya kabari. Kalau memang ada pesanan. Mas, hari ini sudah masuk. Tanggal sekian, jam sekian. Nah nanti 17 hari ke depan netas. Nah nanti di 19 atau 18 saya kabari baru diambil. Oke, kata dia. Dia nggak ngitung mungkin. Di hari ke-10 tuh tanya, Mas kapan netas? Mungkin nggak sabaran lagi gitu. Padahal ya lika-liku, namanya lika-liku kita ternak itu kan kayak mana ya? Mungkin bagi yang belum pernah menjalani, wah mudah ternak puyuh. Wah hasil ternak puyuh. Begitu dijalani. Jeglek. Seneng kita memang. Jual telur. Giliran mau beli pakan, kemana duit ini ndak nimbulin. Dimakan hantu kah? Atau dimakan apa kan gitu. Kadang-kadang kan kita kurang kontrol. Iya. Jual telur, wah ini duitnya kan ndak tahu kemana. Giliran mau beli pakan. Nah itu strategi yang kayak gitu kalau si Boy macam mana cara ngatasi? Nah kalau aku sih duitnya itu dicelengin. Karena kalau iya kayak itu tadi. Celengannya di mana? Biar saya tahu. Duitnya dicelengin. Dicelengin. Terus Mas, masuk kaleng. Ada CCTV tidak nanti? Nah, terus jadi kan dicelengin. dicelengin. Nah kalau aku sih ini, kalau aku nih agak beda dikit caranya. Karena kan aku sudah hitung kan, seminggu berapa pakan habis gitu kan. Harga berapa? Nanti tinggal dikalikan pakan kan sebulan kan. Nah, produksi telur sehari berapa? Nah, baru nanti kalau perhitungan kita kan harusnya sekian gitu. Nah, duit yang celeng itu emang sengaja diambil. Nanti jadi baik beli tapi ini untuk pakai apa puyuh petelur deh. Jadi kita beli pakannya pakai duit. Pakai duit puyuh. Enggak, dia sendiri. Duit puyuh udah diambil dulu. Nah, nanti tapi dicatat kan. Nah, ini tanggal sekian beli sampai tanggal sekian. Lagi beli lagi. Nah, nanti pas akhir bulan baru direkap, dilihat. Nanti baru duitnya dibalikin. Di situ baru ketahuan. Kadang-kadang juga kalau pemikiran saya sih, kalau kita ambil, kadang tuh kan kita nih kan kadang beli kan bukan pakan baik, yang kadang mau kita beli kan. Kadang bisa jadi kita beli untuk mau nambah kandang, kita beli tempat minum, beli kayu, operasional itu hilang memang nggak terasa. Tapi kan sebenarnya hitungan puyuh kan untuk makan dia, jadi ya hitung potong pakan baik. Kalau yang kayak kandang itu kan modal, jadi kita nggak bisa dapat laba di situ. Oh gitu. Kalau kita mau ngitung dengan kandang ya lama lah balik modal. Belum tahu penghasilan di bulan itu. Ini kalau mau tahu ya dari pakan baik yang dipotong. Oh gitu ya. Jadi kalau 1 bulan itu perhitungannya gimana? Masih nombok kah? Enggak lah.
kalau sekarang nih nggak nombokin, masih dapat, Masih dapat. masih dapat, masih dapat karena kan sudah tahu nih seminggu sekian, makannya sekian. Nah sekarang ini kan yang petelur itu kan dalam sehari masih 1 piring, Satu piring 100 butir lebih, ya tak? Nah dalam 1 bulan tadi kan artinya kan duitnya kan dikumpulin dulu. dikumpulin. Nah, begitu beli pakan kan pakai duit kita dulu. Iya, duit kita. Nah, begitu nanti 1 bulan baru kita hitung-hitungan di situ. Iya, hitung-hitungan. Nah, sejauh ini 1 bulan itu ketemu keuntungan bersih berapa? Jadi karena sekarang kan kan baru ini ya, baru nerapin pakan campur ya. Nah, kalau sebelum pakan campur itu dapatnya ya sekitar 40%. 40%. Jadi kalau dapat 1 juta ya 400.000 dapatnya. Dalam 1 bulan. Dalam 1 bulan. Nah, tapi semenjak pakan campur ini bisa dapat lah 50%. Di atas lah dari yang sebelumnya. Karena kita menggunakan pakan campuran. Pakan campuran. Pakan oplos. Gitu. Nah, terus untuk operasional ke depan, kan di situ ada keuntungan 50%. Untuk kayak beli DOP, kayak untuk beli. Ya itu dari kalau mana? itu tetap kami hitung modal. Itu DOP itu tetap ngambil uang pribadi. Uang pribadi dulu. Karena kalau untuk puyuh itu yang kayak abang bilang tadi, Kita dimakan puyuh. Kita dimakan puyuh. Ya. Nah, itu kan modal. Kita dimakan puyuh. Terus puyuh makan puyuh. Puyuh makan puyuh. Dari Dio untuk Dio lah. Iya. Jadi kalau yang kayak ini generasi yang berapa nih? Nah, generasi Dio ini duitnya untuk Dio. Nah, yang generasi baru itu duit kita. Jangan ngambil duit abangnya. Iya. Marah abangnya. Nah, abang angkatnya marah. Iya. Aduh pula puyuh pakai apa? Dia kan adik, ada kakaknya kan. Jadi kalau untuk saat ini artinya masih boleh dikatakan dari puyuh ke puyuh lah. Puyuh. Nah, tapi ada keyakinan enggak, Boy? Nanti di kedepannya mungkin di target berapa bulan ke depan mungkin saya sudah ada hasil murni 100% dari puyuh. Kira-kira. Kalau ini ya. Maksudnya kayak mana tuh? Kalau kan sekarang ini kan timbulnya kan dari puyuh ke puyuh, lari ke puyuh. Iya. Nah, ada enggak pemikiran si Boy kan dari awal kan bisa dipelajari ini. Iya. Ada enggak pemikiran kira-kira saya butuh populasi berapa biar saya ketemu penghasilan 100% dari puyuh? 100% dari puyuh. Penghasilan. Kalau perhitungan saya sih amannya 1.000. Amannya 1.000. Amannya 1.000. Karena kalau 1.000 ini kita nggak usah ngomongin ininya ya, kayak mau jual kemana. Intinya kita jual lancar nih. Kalau jual lancar, harusnya kan kita dapatkan 40% paling kecil kan. Nah, normal lah, ibaratnya nggak ada masalah gitu kan. Nah, itu kan sudah bisa, sudah gaji inilah gitu. Kayak mana kita kerja. Oh gitu. Jadi masih bisa ini dia. Karena kalau semakin banyak kan akumulasi makin besar. Iya, makin besar. Iya memang. Kalau dikit nih ya pasti kecil akumulasinya. Masih dari Dio ke Dio kan. Cuman kan kalau DOP lagi kan. Iya, harapannya kan ke depan kan kita memang mencari keuntungan murni 100% dari puyuh. Tapi punya keyakinan enggak, Boy, dalam hati kalau memang kita pelihara 1.000 pasti ketemu keuntungan. Ada keyakinan ke situ berdasarkan perhitungan sekarang loh. Kalau yakin tuh pasti yakin. Soalnya orang aja banyak jalanin kok. Iya kan, artinya kan beruntung. Iya. Artinya untung kan. Ya kalau orang nggak jalanin berarti tidak untung. Berarti tidak untung. Iya. Nah, mungkin juga rekan-rekan yang dalam bisnis puyuh ini kan banyaknya kendala kan. Mungkin biasanya kendalanya kan mereka kan antara harga pakan dengan harga telur itu kan nggak imbang ya. Betul. Biasanya kan di situ problem yang memang tidak bisa dihindari di situ. Itu fatal memang. Kayak kemarin kejadian di Jawa Timur. Di Jawa. Itu pakannya naik, harga telurnya malah turun drastis. Nah, di situ memang banyak yang gulung tikar. Sebenarnya kita di Jambi ini yang pertama kita diuntungkan karena kita ada grup. Informasi keluar masuk itu cepat.
Jadi kita bisa menyaring, kita bisa antisipasi. Itu kelebihan kita punya komunitas grup di Jambi. Kalau kita nggak ada, ya sudah. Sebenarnya jujur, pendiri paling awal itu saya. Saya itu pendiri grup di awal. Saya tahan, saya gerilya ngumpuli dengan kawan-kawan. Karena apa? Karena saya mikirnya memang jangka panjang. Kalau saya cuma mikiri jangka pendek, nggak jalan juga saya. Iya. Nah itu awal-awal saya bentuk grup itu bukannya enak ya. Ketemu kawan itu saya buntuti sampai ke kandang itu. Itu mungkin obrolan ini lanjutannya nanti lah di video kita selanjutnya, guys. Itu.